Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini dengan NIM A1H1230058. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia Dini melalui aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Baik, di bab 1 yaitu yang berisi latar belakang. Anak usia dini merupakan individu ada pada masa golden age, yaitu masa perkembangan yang sangat pesat sehingga membutuhkan stimulasi yang tepat. Salah satu aspek yang harus dikembangkan adalah kemampuan motorik kasar yang melibatkan penggunaan otot-otot besar tubuh. Aktivitas berjalan, berlari, dan melompat merupakan gerak dasar lokomotor yang dapat melatih keseimbangan, koordinasi, kelincahan, serta kekuatan otot anak. Rumusan masalah yang sampai itu, apakah aktivitas berjalan, berlari, dan melompat berpengaruh terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 4-5 tahun di TKA Sertampo? Tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh aktivitas berjalan, berlari, dan melompat terhadap kemampuan motorik kasar anak usia dini. Manfaat dalam penelitian ini yaitu menambah referensi ilmiah di bidang PAUD. Yang kedua, menjadi acuan bagi guru dalam merancang kegiatan motorik. Di bagian bab 2 itu kajian teori, di mana kemampuan motorik kasar merupakan kemampuan anak dalam melakukan gerak yang melibatkan otot-otot besar seperti berjalan, berlari, dan melompat, menjaga keseimbangan, dan mengordinasikan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gizi, kesehatan, lingkungan, proses belajar, serta stimulasi yang diberikan kepada anak. Hubungan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat dengan motorik kasar. Aktivitas berjalan, berlari, dan melompat merupakan gerakan dasar lokomotor yang melibatkan koordinasi berbagai bagian tubuh. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan keseimbangan, koordinasi, kelincahan, kontrol tubuh, serta kekuatan otot anak. Semakin sering anak memperoleh stimulasi melalui aktivitas tersebut, maka semakin baik pula perkembangan kemampuan motorik kasarnya. Hal ini juga didukung oleh beberapa peneliti terdahulu yang menunjukkan adanya peningkatan motorik kasar setelah diberikan pembelajaran berbasis gerak motorik. Kerangka berpikir yang saya ambil yaitu penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa aktivitas berjalan, berlari, dan melompat yang dilakukan secara teratur dapat memberikan stimulasi terhadap perkembangan motorik kasar anak usia dini. Aktivitas tersebut melatih keseimbangan, koordinasi, kelincahan, serta kontrol gerak sehingga kemampuan motorik kasar anak diharapkan meningkatkan berdasarkan kerangka berpikir tersebut. Bab 3 itu metode penelitian. Jenis metode penelitian yang sama itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kuansi eksperimen. Desain penelitian digunakan adalah one group pretest post-test, yaitu membandingkan kemampuan motorik kasar anak sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Penelitian yang dilaksanakan di TK Sertampo pada anak usia 4-5 tahun. Variabel atau instrumen penelitian yaitu variabel bebas dalam penelitian ini adalah aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan motorik kasar anak usia dini. Pengumpulan data dilakukan menggunakan lembar observasi, dokumentasi, dan tes untuk kerja yang dilaksanakan melalui kegiatan pre-test dan post-test untuk melihat perubahan kemampuan motorik kasar anak setelah diberikan perlakuan. Dan yang terakhir itu teknik analisis data. Data penelitian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran kemampuan motorik kasar anak usia dini. Selanjutnya dilakukan uji anomalitas menggunakan Sapir Wheel. Apabila data berdistribusi normal maka digunakan Poirot Sample Test, sedangkan jika data tidak berdistribusi normal digunakan
Will Jackson Signet Rank Test untuk menguji hipotesis penelitian. Sebagai penutup dari proposal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas berjalan, berlari, dan melompat terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 4-5 tahun di TK Al-Azhar Tampo. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan sehingga perkembangan motorik kasar anak dapat berkembang secara optimal.